Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas mengenai soal-soal teks anekdot yang sudah kalian kerjakan melalui Microsoft Teams ya. Kita bahas satu persatu dengan kata kuncinya agar memudahkan kalian mengerjakan soal. Ingat, ketika kalian mengerjakan soal bahasa Indonesia, karena bahasa Indonesia itu teksnya banyak, kadang siswa, baru melihat teksnya saja sudah males, sudah ngantuk, sudah nggak mau membaca gitu kan. Jangan perhatikan itu, yang kalian perhatikan ya harus fokus pada kalian sendiri dan pada bacaan. Yang kedua, ketika mengerjakan soal, silakan kalian baca pertanyaannya dulu agar nanti tidak mengulang-ulang teksnya. Kita bahas yang pertama. Kalimat tersebut digolongkan ke bagian struktur, lalu dibaca teksnya. Bacalah kalimat berikut. Pada suatu hari, Joko si tukang becak berniat membeli makan siangnya selepas mengayuh becaknya selama setengah hari. Kita disuruh untuk mencari struktur. Diingat-ingat lagi. Struktur teks anekdot ada 5 yang sudah saya kirim melalui PowerPoint. Pokoknya semuanya harus dipelajari ya. Apa saja itu? Ada abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Abstraksi kata kuncinya kemarin menggambarkan secara umum isi dari teks anekdot. Contoh kata yang digunakan di abstraksi biasanya pada suatu hari, pokoknya awalan gitu ya. Orientasi kata kuncinya bagian awal kejadian cerita yang menjelaskan mengapa peristiwa bisa terjadi. Krisis, masalah muncul, di mana kalian menemukan hal yang lucu, hal yang konyol, disitulah letak krisis. Reaksi, tindakan yang diambil untuk merespon masalah atau merespon krisis. Koda bagian penutup cerita atau bagian akhir. Kita lihat karena abstraksi tadi, bagian awal kata kuncinya pada suatu hari, pada suatu malam, pagi ini, gitu ya. Sudah ada kata kuncinya di situ. Pada suatu hari Joko si tukang becak. Pada suatu hari, berarti strukturnya masuk struktur abstraksi. Jawabannya A, bagian depan ya. Mudah kan ya? Soal nomor 2. Krisis terdapat pada teks di atas adalah krisis nomor berapa gitu ya. Saat sesi tanya jawab, tiba Ali bertanya kepada Pak dosen, apa kepanjangan KUHP Pak? Pak dosen tidak menjawab sendiri, melainkan melemparkannya kepada Ahmad. Saudara Ahmad, coba dijawab pertanyaan saudara Ali tadi. Pinta Pak dosen. Dengan tegas Ahmad menjawab, kasih uang habis perkara Pak. Nah, krisisnya terletak di mana? Kita ingat-ingat lagi, struktur ada 5, abstraksi, bagian depan tadi, pada suatu hari, orientasi, bagian awal yang menjawab mengapa peristiwa itu bisa terjadi, krisis, masalah muncul di mana kamu menemukan hal yang lucu, disitulah letak krisis, reaksi, tindakan yang diambil untuk merespon masalah, serta koda penutup di dalam cerita. Lantas, jawabannya apa? Krisis tadi ya. Masalah muncul di mana kamu menemukan hal yang lucu, hal yang nyeleneh, atau hal yang konyol. Disitulah letak krisis. Nyelenehnya pada teks soal yang ditanyakan di mana? Di kepanjangan KUHP. Kasih uang habis perkara Pak, kan nyeleneh kan ya. Nah, berarti jawabannya nomor berapa? Nomor 5. Jawabannya E. Mudah ya. Soal nomor 3. Makna tersirat pada gambar anekdot di atas adalah makna itu berkaitan dengan isi. Kecil-kecil sudah berani bolos. Mau jadi apa kamu gede nanti? Mau jadi anggota DPR, Om? Nah, pada dasarnya di situ menyindir siapa sih? Menyindir Bapak DPR. Jadi jawabannya nanti harus berkaitan dengan Bapak DPR. Jawaban A,
menyindir kepada anggota DPR yang tidak mau sekolah. Tidak mau sekolah, maksudnya gimana? Salah ya, karena tidak berkaitan dengan itu. B. Menyindir seorang bapak yang selalu menasehati. Yang disindir itu sebenarnya siapa? DPR kan ya, bukan bapak-bapak. Yang C. Menyindir kepada anggota DPR yang sering bolos dalam bekerja. Anggota DPR yang sering bolos bekerja. Benar ya? Diibaratkan siswa tadi ingin jadi DPR tapi bolos sekolah. Kita simpan jawabannya. D. Mengkritik anggota DPR yang sering bolos sekolah. Tidak ada kaitannya. E. Mengkritik anggota DPR yang tidak memerhatikan pelajaran. Juga tidak ada kaitannya. Jadi jawabannya sudah pasti C. Menyindir kepada anggota DPR yang sering bolos dalam bekerja, diibaratkan siswa tadi yang ingin menjadi DPR tapi sering bolos sekolah. Paham? Soal nomor 4, makna tersirat pada teks anekdot di atas adalah KUHP dalam anekdot. Seorang dosen fakultas hukum suatu universitas sedang memberikan kuliah hukum pidana. Suasana kelas biasa-biasa saja. Saat sesi tanya jawab tiba, Ali bertanya kepada Pak dosen, "Apa kepanjangan KUHP, Pak?" Pak dosen tidak menjawab sendiri, melainkan melemparkannya kepada Ahmad. "Saudara Ahmad, coba dijawab pertanyaan saudara Ali tadi," pinta Pak dosen. Dengan tegas, Ahmad menjawab, "Kasih uang habis perkara, Pak." Mahasiswa lain tentu tertawa. Sedangkan Pak dosen hanya menggeleng-gelengkan kepala seraya menambahkan pertanyaan kepada Ahmad. "Saudara Ahmad, dari mana saudara tahu jawaban itu?" Dasar Ahmad, pertanyaan Pak dosen dijawabnya dengan tegas. Peribahasa Inggris mengatakan, "Pengalaman adalah guru yang terbaik, Pak." Semua mahasiswa di kelas itu tercengang. Mereka berpandang-pandangan lalu mereka tertawa terbahak-bahak. Gelak tawa mereda. Gelak tawa mereda ya, sudah selesai. Makna tersirat pada teks, makna yang akan kita ketahui setelah membaca keseluruhan teksnya. Pokok kuncinya di sini KUHP itu kepanjangan dari kasih uang habis perkara. Jadi jawabannya harus berkaitan dengan itu. Kita masuk ke jawabannya. A. Menyindir kepada oknum penegak hukum yang mau disuap. Kita bandingkan kepanjangan dari KUHP. Masuk ya. Menyindir kepada oknum penegak hukum yang mau disuap. KUHP kan kepanjangan dari kasih uang habis perkara. Dikasih uang perkaranya selesai, kan gitu. Kita simpan jawabannya. Yang B, menjelaskan kepanjangan dari KUHP sebenarnya adalah Kitab Undang Hukum Pidana. Tidak masuk sama sekali kalau kita bicara masalah makna. Yang C, mengkritik Bapak dosen sedang memberikan kuliah hukum pidana. Tidak masuk sama sekali. D, peribahasa mengatakan pengalaman adalah guru terbaik. Tidak masuk. Yang E, menyindir Ali yang bertanya kepanjangan dari KUHP. Tidak masuk. Kalau kita bicara makna tadi, kalau tidak menyindir, itu ya bicara tentang makna isi keseluruhan itu apa. Jadi jawabannya sudah pasti A. KUHP kepanjangan dari kasih uang habis perkara berarti menyindir kepada oknum penegak hukum yang mau disuap. Paham ya? Abstraksi yang tepat untuk kutipan teks di atas adalah, diingat-ingat lagi, struktur teks anekdot ada 5 yang sudah saya kirim melalui PowerPoint. Abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, kode. Abstraksi menggambarkan secara umum isi dari teks anekdot, contoh kalimat yang sering digunakan pada suatu hari, pada suatu malam, pagi ini. Nah, kita langsung masuk ke jawabannya. A, B, C, D, E. Adakah kata kunci pada suatu hari? A, tidak ada ya. B, tidak ada. C, tidak ada. D, tidak ada. E, ada. Pada suatu hari Tuan Malik mencari kambing yang sudah seminggu menghilang. Kalau E ada, lalu kita
cocokkan, ditaruh di atas teks. Pada suatu hari Tuan Malik mencari kambing yang sudah seminggu menghilang. Tuan Malik, langsung kita masukkan. Tuan Abdul, saya sudah cari kemana-mana, tetapi saya tidak menemukan kambing yang punya tanduk sejengkal manusia. Masukkan ya, berarti sudah pasti jawabannya adalah E, abstraksi. Paham sampai sini? Begitulah kata kuncinya. Ketika kalian ingin menjawab soal bahasa Indonesia, fokus dulu kepada kamu dan teksnya. Setelah itu lihat pertanyaannya terlebih dahulu, lalu jawab menggunakan kata kunci. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.